Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan harian kita, marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP, nomor 255 ayat 1. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih kami ucapkan kepadamu atas berkat yang melimpah dalam kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan menikmati berkat Tuhan dalam hidup kami. Bapa dalam kerajaan surga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajar dan bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami semakin rindu untuk mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, nas renungan harian kita hari ini tertulis dalam Pengkhotbah pasal 10 ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Raja Salomo sangat terkenal dengan hikmat dan kebijaksanaan yang ia miliki. Dan memang hikmatlah yang pertama sekali dia mohonkan dari Tuhan dengan berkata, "Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat." 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9. Dengan hati yang paham menimbang perkara itulah Allah mendidik Salomo untuk memimpin umat Israel. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika dalam nas ini dikatakan perkataan mulut orang berhikmat menarik, itu menunjuk kepada hikmat Allah. Tuhan juga memberikan hikmat kepada kita, supaya melaluinya Tuhan mendidik kita. Oleh karena itu, kita layak bersyukur jika Allah memberikan hikmat-Nya kepada kita, dan tentu kita mempergunakannya untuk hal-hal yang baik dan benar. Hikmat-Nya itulah yang membimbing kita. Selain orang-orang yang berhikmat yang kita kenal dan temukan di dunia ini, Allah juga memberikan satu orang yang jauh lebih berhikmat dan tidak ada taranya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Perkataan-perkataan Yesus adalah penuh hikmat dan kuasa, sehingga semakin banyak orang yang mendengarkan Dia, takjub dan menjadi percaya. Hal itu dicatat oleh Lukas, yaitu dan semua orang itu membenarkan Dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?"
Lukas pasal 4 ayat 22. Di dalam diri Yesus Kristus, kita menemukan hikmat Allah yang akan menuntun dan juga mendidik kita di dalam perjalanan hidup kita. Yesus memperlihatkan hikmat Allah dalam perjalanan pelayanannya, yaitu lewat pengajarannya dan karya penyelamatannya melalui kayu salib. Dia juga menunjukkan hikmat Tuhan dalam bentuk kerendahan hati, tulus melayani, mau menyangkal diri, rela menderita, dan penuh kasih, taat kepada Allah Bapa, serta hidup di dalam damai sejahtera. Dan hikmat seperti itulah yang hendak kita hayati selama kita diberi napas kehidupan di dunia ini. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu saat ini, di mana Engkau mengingatkan kami agar kami kuat dalam menerima didikan dari Tuhan. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan, serta takut akan Tuhan. Tuntun kami jemaat-Mu agar selalu memuji memuliakan nama-Mu. Ingatkan kami agar selalu bersuka cita dan mengucap syukur kepadamu. Dan aktivitas kami dalam satu hari ini, kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Bapa yang baik, secara khusus kami berdoa buat jemaat-Mu yang berulang tahun pada hari ini. Mulai dari anak-anak, dewasa, sampai orang tua. Berikan kesehatan, panjang umur, dan murah rezeki. Biarlah mereka selalu dapat bersyukur kepadamu. Engkau yang selalu menyertai hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa permohonan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.